Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ya, sahabat keluarga Muslim dimanapun Anda berada, Mhm. ya, apa kabar Anda di hari ini? Ya, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, Mhm. dan senang rasanya di kesempatan kali ini kembali lagi ya tentunya dengan saya Mas Slamet. Dan saya Bang Piring ya, di sore hari ini sahabat keluarga Muslim, Mhm. kita sudah kembali lagi dalam program acara Lagi Lagi on on Air. air. Nah, Ya, pembahasan kita insya Allah di kali ini yaitu pembahasan ataupun permasalahan, sejak dahulu sih sebetulnya. dari dahulu ya. Iya dan, sepertinya dari zaman ke zaman permasalahan ini semakin meningkat. Ya, jadi kita Mhm. di hari ini akan membahas mengenai rumah tangga. Iya, Nah, heeh. Yaitu tentang apa tadi? ya karena kita lihat tingkat perceraian di Ah, Indonesia Indonesia ini sudah, selalu ya. meningkat setiap tahunnya. Aha. Ya kalau Mhm, dulu kita nonton-nonton infotainment dulu ya, itu sekarang dia. alhamdulillah udah kita tinggalkan. Itu kan Heeh, marak dengan yang namanya perkawinan cerai, kawin cerai-cerai gitu iya ya. betul, Seakan-akan tuh cerai itu apa ya? hobi. 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 Oh, Hal yang bukanlah perkara yang ah, besar gitu, heeh, heeh, ibaratnya adalah hal-hal yang mudah gitu, ya, atau mungkin, banyak orang yang menganggap kalau ada masalah ya udah cerai sebagai solusi gitu. ya gitu. Jadi Jadi pertanyaan kita apakah cerai ini sebagai solusi? makanya Insyaallah, kita akan membahas masalah ini ya. betul, Cerai apakah sebuah solusi? iya. Nah, Nah, sahabat keluarga muslim insyaallah kita, di kesempatan kali ini ternyata tidak berdua saja, ya. seperti biasa sudah hadir bersama kita tamu kita Mm-mm. dari jauh. Jauh, Jauh ya, kalau jauh lah. jalan ke rumahnya memang jauh. Kalau jalan Apalagi lumayan. jalannya sambil jongkok. Apalagi sambil koprol-koprol lu Agak memakan jauh waktu lah. banget itu. Ya, Ya alhamdulillah kita sapa Ustadz Zulham Effendi, kaifa Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Masya Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah, masyaallah. Ya, ini Ustaz, Heeh, makin maju ya usahanya insyaallah Ustaz ya. Amin amin. Amin ya, Semoga ustadznya kayak nanti anak, dimudahkan. perutnya yang makin maju. ya sebentar lagi Masyaallah. kantong maju juga sini ke samping Insyaallah gitu. insyaallah. Ya, moga aja makin lancar Ustaz dan bagi Amin. ikhwan-ikhwan Heeh, nanti kalau jalan-jalan ke Medan jangan betul. lupa mampir ke warungnya Ustaz Julham lah. Iya, heeh. Udah gitu aja Ustaz ya. Soalnya nanti kalau panjang-panjang kena honor kita Ustaz. Nah, alhamdulillah Ustadz, perbahasan Ya, kita kali ini yaitu tadi apa sih judul besarnya Ustadz Lama? Judul besar kita adalah Mhm. cerai apakah solusi? Cerai apakah Nah, solusi? jadi Mhm, daripada kita jauh-jauh ke sana dulu, kita mau deket dulu nih, Sat. iya, ya, Kira-kira apa sih itu cerai dan apa sih hukumnya nih, Sat? heeh, Mhm. baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. mhm, Kaum muslimin dan muslimat, Bang Biring dan Mas Slamet. Ya, mhm, memang perceraian kalau kita saksikan pada hari ini dan kita baca beberapa berita online, mhm, itu disebutkan ya terus meningkat terus di Indonesia. betul Mhm. Ustadz, Jadi ya kalau dikatakan perceraian mungkin secara makna mhm, sudah kita pahami. Ya orang-orang Indonesia karena cerai merupakan bahasa Indonesia. mhm, Mhm. Tapi tentunya ini berkaitan tentang masalah hukum Islam. Mhm. Nah, cerai kalau dalam bahasa Arabnya atau bahasa syariatnya itu ialah bermakna at-tolak. Talak. tolak ya? At-tolak atau talak kalau Oh, bahasa kitanya. Iya talak, oke. Kalau Nah, di kalau Medan? talak itu raf'ul qaidi, Mhm. artinya mengangkat ataupun melepaskan ikatan. mhm, Oh. Karena sebelumnya itu nikah, ada pernikahan sebelumnya itu mengucapkan akad, ya, iya betul, diikat salah seorang laki-laki dengan perempuan dan hubungan suami istri atau hubungan pernikahan diikat mereka Mhm. mhm, menjadi halal hubungan mereka. Kemudian ketika ada perceraian ataupun tolak dilepas kembali, diakad Oh. kembali. iya betul, Maka dikatakan tolak ya Oh. atau berpisah mhm, cerai kalau bahasa kita. Mhm. Nah, kalau pembahasan tentang masalah hukum Islam, ya tentu masalah perceraian ini dalam Islam memang ada beberapa ketentuan. Ya mhm, secara umum memang hukumnya sah-sah saja. betul Mhm. betul, Hanya saja ada beberapa ketentuan para ulama atau penjelasan tentang masalah hukumnya. mhm, Ada di antara para ulama yang mengatakan hukumnya wajib. Mhm. iya, Jadi terkadang ya Bang Birim dan juga Mas Slamet, talak atau cerai jadi hukumnya wajib. bisa jadi wajib, Bisa jadi Bisa wajib wajib. ya? mhm, Kapan itu? kapan? Pertama, Mhm, ya ketika seorang suami itu bersumpah, namanya ila dalam bahasa syariatnya. mhm, Dia bersumpah kepada Allah ya bahwa nggak mau dia menyentuh ataupun berhubungan dengan istrinya. Mhm. Nggak iya, mau dia bersumpah. Entah mhm, karena saking bencinya dengan istrinya atau kecewa dan sebagainya dia bersumpah. Mhm. Nggak mhm, mau akan menyentuh istrinya ya.
Nah, kalau selama 4 bulan dia tidak menyentuh istrinya, Iya. nggak dia bayar kafarah atau membatalkan sumpahnya, Hmm. maka dia wajib menceraikan istrinya. Oh. 4 bulan nih jalan, ya. Iya. Dia nggak mau membatalkan sumpahnya, tetap dia lanjutkan. Hmm. Habis masa 4 bulan ini, Hmm. para ulama kita menyebutkan wajib si suami menceraikan istrinya tersebut. Iya. Mhm. Kalau nggak mau dia, ya kalau dia atau hakim ataupun pemerintah yang membatalkan pernikahan mereka. Mhm. Karena dia Iya. sudah bersumpah dengan nama Allah tidak akan mau menyentuh istrinya. Oke. Ini namanya talak yang wajib dilakukan kalau ada ilah. Nah, Iya. kemudian perceraian juga bisa menjadi hukumnya itu sunnah. Sunnah. Ada Bisa juga sunnahnya. sunnah nih Bang Selamat, Boleh. Mas Selamat ya. Sunnah Kondisional ya. bercerai. Sunnah bercerai kapan itu? Iya. Nah, sebagian ulama menjelaskan disunahkan mencerai istri kalau seandainya, tentu kalau kita bahas cerai itu haknya suami. Iya. Itu hak suami. Istri Betul. nggak berhak untuk menceraikan. Kalau Mm-mm. seandainya mungkin istri beri hak untuk menceraikan, banyak kali suami yang terceraikan. Waduh. Pala dikit dia uang belanja kurang, katanya apa? Ku cerai engkau kepada suaminya, hancur kan begitu. Waduh. Iya, betul. Kenapa? Cerai itu hanya milik ataupun haknya para lelaki. Hmm. Karena lelaki itu biasa bisa berpikir. Ya, Iya. dia bisa mengendalikan emosinya dalam hal-hal tertentu, terutama dalam masa pernikahan. Karena banyak juga ya kasus ataupun ya pengaduan atau curhatan lah kita katakan para bapak-bapak ataupun laki-laki yang sudah beristri. Dia cerita, saya masih bisa bertahan dengan istri saya yang jahat ini atau istri saya yang nggak bisa diatur ini karena anak. Dia masih memikirkan kemaslahatan anaknya, Iya, betul. begitu. Sehingga apa? Dia tetap masih bertahan. Hmm. Sezolim apapun istrinya kepada dia tetap bertahan. Meskipun memang ada juga Bang Biring dan Mas Slamet, ya, wanita yang seperti itu. Dia bertahan dengan kezoliman suaminya karena apa? Karena si anak. Dia masih Iya. memikirkan masalah itu. Betul. Nah, kembali kepada kita pembahasan kita tentang masalah perceraian. Perceraian ataupun tolak bisa menjadi sunnah hukumnya kalau seandainya si istri Hmm. ini ya orang yang tidak sholat, Iya. dia melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Dinasihati nggak mau juga dia menuruti atau bertobat kepada Allah, nggak mau mendengarkan nasihat, nggak mau beribadah kepada Allah dan seterusnya. Maka di sini tentunya ya istrinya nggak bagus kan gitu. Iya. Karena apa? Dia melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jelas sekali kata para ulama disunnahkan, bukan berarti wajib ya. Iya. Disunnahkan. Kalau seandainya si suami tetap mau bersabar, sabarlah sajalah kepada istriku ini, ku nasihati dia, ku bimbing dia, silahkan. Boleh. Tapi Iya. kalau seandainya nggak bisa, memang nggak bisa ini, nggak bisa ku nasihati, takutnya aku pula yang terpengaruh dengan dia, Iya. maka dia boleh juga untuk menceraikan ya istrinya tersebut. Atau mungkin kalau bertahan pun nanti sering main fisik gitu, Bos. Bisa jadi kan Jadi begitu. itu lebih baik dihindari, Ya, Bos. lebih baik dihindari. Kalau Iya. memang sampai terjadi kezaliman, ini juga yang akan kembali kepada hukum yang pertama. Iya. Maka hukumnya wajib untuk bercerai. Iya. Kalau seandainya ya saling menzolimi, apalagi kalau seandainya si suami ini memang terkenal dengan orang yang suka sekali memukul istrinya, menzolimi istrinya, Hmm. maka di sini hakim bisa mewajibkan kepada suami untuk menceraikan istrinya. Iya. Nah, ini di antara hukumnya. Nah, terkadang juga hukumnya makruh. Oh, ada makruhnya juga. Nah, Iya. ini mungkin yang sering dengar dengan hadis Nabi, meskipun hadisnya itu hadis dhaif. Hmm. Abghadul halali ilallah ya at-talaq. Hmm. Sesuatu yang halal tapi Allah paling benci dengan perbuatannya itu ya perbuatan tolak, cerai. Dia halal tapi hadis ini hadis yang dhaif, lemah. Ya mungkin perlu kita sampaikan juga karena memang hadis ini tersebar di kalangan masyarakat ya, bahwa tolak itu sesuatu yang boleh tapi Allah benci. Ya. Padahal itu hadisnya dhaif. Dhaif ya. Nah, ini hukumnya makruh kalau seandainya terlalu mudah untuk bercerai. Oh. Iya. Iya, Sikit-sikit. ada masalah dikit aja umpamanya si istri dia itu lupa masak langsung cerai begitu. Ngeri tuh. Kan ngeri kan seperti itu. Ya. Istri umpamanya tidur pagi aja langsung ceraikan sama dia. Nah, ini sesuatu yang dibenci dalam agama kita. Iya. Sesuatu yang masih bisa diperbaiki, dinasihati, seharusnya dipertahankan. Betul. Karena nikah merupakan ibadah kepada Allah, maka harus sabar kita dalam menjalani ya hubungan suami istri ini tersebut. Ya. Maka ini kalau seandainya seorang suami begitu mudah menceraikan istrinya bahkan tanpa sebab, maka ini hukumnya makruh. Nah, ataupun ya ada juga hukumnya itu mubah. Dalam arti kata di sini kalau seandainya si istri atau suami ya tak tertarik dengan si istri umpamanya, entah karena fisik dan sebagainya, dia khawatir kalau bertahan dengan si istri ini dia nggak bisa sabar.
Iya. takut menzalimi dan sebagainya, lebih baik aku ceraikan dia. Ini sebuah contoh. Maka ini Mm. termasuk perkara yang mubah bagi laki-laki tersebut ya Mhm. untuk menceraikan istrinya. Oh begitu Oh. Sam. Begitu. Tapi kalau Berpedas. ditanya apakah lebih utama kita mempertahankan atau menceraikan, maka lebih utama kita mempertahankan. Kalau Iya. seandainya tidak ada perbuatan maksiat atau kezaliman ketika kita mempertahankan pernikahan. Iya, Mhm. karena Begitu. memang istri itu termasuk bagian dari cobaan kan begitu Pak Benar, Ustadz? Iya benar. betul. Mhm. Lihat Alhamdulillah. bagaimana sabarnya Nabi Hmm. Nuh alaihissalam, Nah, betul Iya. tuh. Nabi Mhm. Lut alaihissalam. Ini Betul. dua orang nabi yang mulia, ya. Hmm. Allah sebut dalam Al-Quran kisah mereka ketika Allah uji mereka dengan istri mereka yang jahat, yang Iya. zalim, yang kufur kepada Allah. Nabi Nuh Hmm. dan Nabi Lut alaihi wassalam. Dan mereka bersabar untuk itu semuanya. Ya, Hmm. karena apa? Ada maslahat ketika mempertahankannya, menasihatinya, ya, membimbing dia karena dia Hmm. tahu ini istriku sudah, ketika aku mengambilnya dari ayahnya, dari keluarganya, aku sudah berjanji Mhm. untuk Oke. membimbing dia, menafkahi dia, maka aku harus berusaha untuk memenuhi janji tersebut. Tentunya Hmm. dengan harus bersabar. Nabi juga ya sering menasihati kita, istausau bin nisa'i khaira. Iya. Ya, hendaklah akan selalu berbuat baik kepada wanita, menasihati mereka dengan baik, lemah lembut. Karena memang wanita itu kata Nabi diciptakan dari tulang yang bengkok. Ya, Hmm. artinya apa? Kalau seandainya kita paksa meluruskannya, maka patah Patah. dia. Tapi kalau kita biarkan, maka makin lama makin Bengkok. bengkok. Dalam Bengkok. arti kata, butuh memang istilahnya kita katakan kesabaran. Iya. Ada masanya kita memperingatkan dengan sedikit agak keras, ya. Mhm. Bukan berarti kita biarkan begitu saja. Ketika dia melanggar pelanggaran yang begitu besar, perlu memang kita tegaskan, ini tak boleh, ini nggak boleh dilakukan dan sebagainya, ya, dan Hmm. semisalnya. Jangan pula dibiarkan. Kalau dibiarkan makin lama, si istri akan menganggap, oh biasa-biasa saja. Suamiku ini suami yang takut kepada istri, maka makin diperbudak oleh si istri. Nggak Istri. boleh juga seperti itu. Jadi ada Betul. suami-suami takut istri. Iya, Mhm. khawatir seperti itu. Perahu Atau Mas toba Slamet kalau. begitu enggak ya, insya Allah ya? Insya Allah Kalau lah. orang kami perahu toba kayaknya. Iya, Oh, Masya gitu. Allah. Setirnya di belakang. Oh, Ya kadang-kadang sih, ya kan. hmm. Kondisional juga sih Membiring. Apa? Ya, kalau awak yang salah direpetin. Ya gimana? iyalah, Nah. kita juga harus bersabar. Kadang kita memang harus diam kan begitu Pak Iya. Ustadz? Diam bukan berarti kita takut. Ya memang tabiat seorang suami yang baik itu ketika istrinya marah ataupun merepet lah bahasa Iya kita. betul. Itu memang sebaiknya diam. Oh Iya. dia Mas. Atau Ya, ingat kisah sebaiknya diam. Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Oh. Ketika ada salah satu sahabat ingin mengadukan perihal istrinya, Rupanya dia direpet di sini. Ya, itu memang kisah yang masyhur memang, ya. Tapi nggak tahu apakah dia Iya. sahih atau tidak, Allah taala. wallahu alam. alam ya Ustadz. Tapi memang ya para ulama kita juga menjelaskan butuh seorang suami terkadang sabar kepada istrinya. Hmm. Ya bayangkan saja, ya kita nggak pernah melahirkan istri kita. Hmm. Tak pernah pula kita memberi mereka makan dari kecil, menyekolahkan. Iya. Ketika mereka sudah besar, kita ambil dari orang tuanya, kan Iya. begitu. Dengan mudah hanya dengan membayar mahar dan sebagainya, kita ambil dari rumahnya Iya. untuk kita bawa ke rumah kita atau bersama kita, hidup bersama kita. Betul. sih. Yang terkadang kita susah, yang terkadang kita juga memiliki sifat yang tidak baik, tidak bagus begitu. Dan dia juga bersabar. Kenapa kita nggak bersabar juga ketika menghadapi betul. kesalahan-kesalahan? Dulu jajannya 50.000, sekarang 5.000. Iya, Cuma gara-gara seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ya betul, alhamdulillah. Dah. Ya. Ya. Nah, sahabat keluarga muslim dimanapun Anda Hmm. berada, kita juga mengajak Anda di kesempatan kali ini untuk bergabung bersama kami. Kalaulah ada pertanyaan, janganlah disimpan di dalam hati. Iya. Kalaulah ada sebuah Unek-uneknya. permasalahan, silahkan Anda curhati. Ya, silakan hubungi kita di mana Bang Miring? Ya silakan di 0617944282. Ya, atau juga Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS ya di 0852 71153456. Oke. Baiklah, kalau gitu kita kembali lagi nih. Ya, ke masalah perceraian. Ha-ha. Nah, Ustadz, Ya. yang memiliki yang berhak menceraikan itu adalah seorang suami, Ustadz. Iya. Iya. Nah, bagaimana dan apa hukumnya kalau ada seorang wanita nih, Ustadz, Ha. yang dia meminta ceraikan gitu. Baik. Ceraikan aku, Bang, gitu. Kembalikan aku pada orang tuaku. Iya. Kira-kira Ah, gimana, Ustaz? betul. Pertama, secara umum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu melarang alaihi seorang wanita tanpa ada sebab, Hmm. ya, tanpa ada sebab, tanpa dengan alasan yang syar'i, Iya. meminta perceraian kepada suaminya. Mhm. Bahkan dalam sebuah hadis yang maknanya itu seorang wanita yang meminta cerai tanpa sebab, maka nggak bisa mendapatkan aroma surga. Oh. Iya. Itu ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau seorang wanita minta cerai kepada ya Hmm. suaminya. Tapi juga terkadang tentunya tidak
laki-laki itu atau suami bukan orang yang sempurna. Iya. Terkadang punya aib, terkadang punya kesalahan, tahu dia orang yang zalim dan sebagainya. Maka agama kita sebenarnya sudah punya ketentuan. Artinya seorang istri boleh menggugat atau mengajukan perceraian. Iya. Nah, namanya khulu. Khulu, Namanya ya. khulu. Dia mengajukan ke pemerintah ataupun kepada hakim, ke pengadilan. Dia ingin khulu, minta cerai karena apa? Suaminya begini dan begitu. Iya. Ya. Atau dia islah ataupun sulhud, ya, bersepakat bernegosiasi dengan suaminya, engkau ceraikan aku, ya, aku akan beri engkau sekian harta. Iya. Umpamanya kau ceraikan, aku kasih engkau 10 juta. Boleh Ya. gitu Ustaz ya? Boleh seperti dalam agama kita. Hmm. Khulu juga seperti itu, ya, dibolehkan. Maka kalau seperti ini, ya, maka sah-sah saja. Kalau suaminya itu sepakat, ya sudahlah, aku juga merasa banyak kekurangan dan sebagainya, dia ceraikan istrinya. Iya. Nah, kemudian juga dalam masalah khulu ini ataupun kita masalah tadi, seorang wanita istri menggugat cerai suaminya atau boleh atau tidak. Iya. Kalau kita lihat di Indonesia khususnya, ada namanya sighat ta'liq. Iya. Jadi sebelum itu, setelah akad nikah, Kita si baca suami sighat itu ta'liq. ya Sighat membacakan sighat ta'liq itu. Itu sebenarnya Masya Allah bermanfaat juga pada dasarnya. Meskipun sebagian orang mengatakan tuh apa diucapkan, tuh apa gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya tidak ada masalah dalam agama kita. Yang kedua, itu diantara hal yang menguntungkan si wanita. Iya. Agar tidak terzolimi. Mohon maaf, saya memiliki ada beberapa kisah yang saya ketahui. Apalagi kalau seandainya pernikahan nggak dicatat di KUA. Iya. Banyak kasus ya menikah tanpa dicatat. Kemudian ternyata si suami ini orang yang zalim, tak dinafkahi, dia nikah lagi. Betul. Kemudian juga berkata kasar, berbuat kasar kepada istrinya ini. Istri nggak bisa apa-apa, minta cerai. Iya. Si suami nggak mau, pergi Betul. begitu saja, ya. Kemudian si wanita ini sudah mau menikah sama yang lain, nggak bisa. Kenapa? Masih ada hubungan suami istri dengan pernikahan dengan laki-laki tersebut. Iya, betul. Kalau seandainya ini tercatat di KUA, dia bisa pergi ke pengadilan menggugat. Iya. Dan menyampaikan alasannya dan KUA bisa menerimanya. Iya. Ya, ini diantara maslahat keuntungan kalau tercatat di KUA. Iya. Nah, begitu juga yang kita sebutkan tadi bahwa ketika sighat ta'liq ini dibacakan, ternyata memang si suami ini nggak bertanggung jawab, Iya. nggak diberi nafkah selama 4 bulan. Kemudian juga dia main fisik, Iya. sedikit pukul, sedikit tampar dan sebagainya. Ini jahat yang begini. Nasallallahu afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya. Nah, maka si istri boleh menggugat. Ada aturan mainnya. Iya, Dia maksudnya. menggugat, datang ke pengadilan, ya menggugat dan menyatakan, memberikan bukti bahwa suaminya ini ya menyiksa dia atau menzalimi dia, nggak memberi dia nafkah selama sekian bulan. Iya, betul. Maka pemerintah memproses ya pengaduan ini. Kalau memang pemerintah setuju, maka dijatuhkan perceraian meskipun Iya. suami nggak ridho. Oh, boleh Ustaz ya? Boleh. Boleh. Hakim boleh memutuskan perceraian kalau seandainya memang terbukti. Si Ya, suami ini bahkan zalim. kalau biasanya di pengadilan Indonesia itu pemerintah ataupun hakim memerintahkan kepada suami untuk menjatuhkan talak kepada Oke. istri. Masya Allah, Terima kasih, makin Masya seru Allah. perbicaraan kita. Iya, Tapi, terutama terutama sighat apa? ta'liq. Sighat Udah berapa ta'liq. kali baca, Man? Kayaknya pas nikah pun Baru sekali ya? baru sekali ya. Mana tahu. Iya. Udah 3 kali baca kan? Wah, jangan dulu. Sabarlah. Oh, sabar. Ada nanti masanya. Baiklah. Ya, jadi kita break dulu nih ya, sahabat Betul. keluarga muslim dimanapun Anda berada. Jangan kemana-mana karena setelah yang berikut kami akan segera kembali lagi.